zaman jahiliyah. Akhirnya ketika Raja Harun Ar-Rasyid dijelaskan oleh Imam Syafi'i, gak jadi. Artinya putusan yang mau dihukum mati Imam Syafi'i pada waktu itu karena Imam Syafi'i menyampaikan dengan hak dan lillahi ta'ala, karena ibtigha'an limardatillah, akhirnya Imam Syafi'i dibebaskan dari hukuman mati. Kemana sekarang kalau para habib mengatakan Imam Syafi'i itu membela atau membenarkan Ali bin Ubaidillah? Apa buta dengan sejarah pada waktu itu? Kan begitu. Nih, wayas'au bi ayatin katibatin ilar rasyid. Nah, ini kan cerita bahwa Imam Syafi'i ini menjadi pemberontak. Ini tersebar luas sampai kemana-mana, Pak. Coba, zaman itu Imam Syafi'i loh. Siapa dalangnya? Gubernur Najran, Yaman. Ini kok orang dari Duriah Yaman macam-macam di sini. Mau bongkar-bongkaran sejarah. Itu namanya doktrin. Terus, akhirnya Imam Syafi'i terbebas dari hukuman mati. Nah, ketika Imam Syafi'i yang dikatakan oleh Habib Muhdar ini mengiyakan, artinya membenarkan tentang Alawi bin Ubaidillah, itu salah total. Yang ada di dalam kitab beliau mengatakan begini, Imam Syafi'i, wa kullu muslimin mutasyayyi'in idza kana hubba alal baiti wajiban fil Islam. Yang artinya setiap orang Islam, setiap orang yang muslim, dia wajib mencintai ahlul baitnya Nabi. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sesuai dengan sabda Nabi, artinya perintah Nabi, kata Imam Syafi'i. Fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadisnya. Artinya seseorang di antara kamu tidak dikatakan beriman sehingga dia bisa mencintai Nabi, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Artinya dunia-dunia dan seluruh manusia. Nah, kalau kita kaitkan di sini ya bukan ahlul bait Nabi saja, semua manusia ajmain harus dicintai. Artinya jangan membelokkan tekstual hadis. Dikit-dikit, ini kami ahlul bait Nabi, dikit-dikit kami adalah orang yang selamat dari neraka. Wow, bloon itu polongo itu. Polongo atau negaranya. Terus thumma innal ahaditsa sahihata syahidun ala fadli Ali wa Fatimata wal Hasani wal Husaini radhiyallahu anhum. Hadis sahih yang tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i yang menukil dari hadis Nabi ini adalah hujjah, syahid, bukti tentang keutamaannya Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Bukan Habib. Masa diulang-ulang, kopoon paling iki kuping iki. Artinya jangan dikait-kaitkan dengan yang sono, gak nyambung. Wong Alawi bin Ubaidillah aja wafat 410 Hijriah, dengan Madzhabul Arba'ah yang termuda Imam Ahmad Hambal aja 240, masih jauh. Kan begitu. Wa kullu muslimin fi shalawatil ibrahimiyah yusalli ala alin nabi. Dan termasuk keutamaannya setiap orang muslim yang ada di dalam sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini orang kan di situ. Makanya ada Habib yang mengatakan, kalau kamu benci Habib, maka sholatnya nggak sah. Karena di antara rukun sholat itu harus mencintai Habib ada. Dia mengambil menukil dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, mengaitkan ke sana. Oh, corek. Jangan dikaitkan dengan itu. Nih, di dalam syairnya Imam Syafi'i, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai ahlul bait Nabi, mencintaimu adalah wajib. Ingat ya, mencintai ahlul bait Nabi itu wajib karena sudah tercatat di dalam Al-Qur'an. Cari dari 114 surat ayat Al-Qur'an yang mengatakan ahlul bait Nabi. Tentang Ubaidillah atau Habib ada gak? Gak ada. Ada juga innama yuridu lakum ahlal baiti. Dan ahlal baiti di sini ulama-ulama mufassir sudah mufakat siapa-siapanya saja, sehingga orang-orang ini dijaminlah masuk ada jaminan surga. Dikit-dikit ahlul bait. Makanya saya sering mengatakan jangan disamakan Habib dengan ahlul bait. Ya, konteksnya beda. Wah, Imam Syafi'i ini tercatat di sini dalam kitab Beliau bin sampai Rasulullah. Beliau tidak pernah mengatakan ana ahlul bait kok.
Al-Imam Zainal Abidin, cicitnya Rasul di dalam kitab Tafsirul Bayan, beliau malu ketika ada sahabat yang mengatakan, lo jenengan gak usah sedih Gus, bahasanya begitu, jenengan kan cicitnya Rasul, punya jaminan surga. Nangis, ya baki bukaan syadidan. Al-Imam Ali Zainal Abidin nangis, beliau malu disebut cicitnya Nabi. Ini yang jauh kurunnya dengan bangganya mengatakan dirinya sebagai duriyana. Ini namanya malu apa gak tahu malu? Gak tahu malu ini namanya. Tempeleng gitu. Bolongo. Masya. Nih, wa yaqulu, kata Imam Syafi'i, alun nabiyyi dzari'ati wahum ilallahi wasilati. Bagaimanapun juga ahlul baitnya Nabi ini adalah bagianku yang berperan penting menjadi wasilahku sampai usulnya kepada Allah. Ini Imam Syafi'i. Dan kalau kita sadari, Imam Syafi'i ini juga termasuk duriyah Nabi. Tidak, kalau begitu Imam Syafi'i udah aja saya juga duriyah Nabi, gak usah mencintai duriyah Nabi yang lain. Kalau orang berpikir dengan jernih, betapa hebatnya cara menghormati Imam Syafi'i kepada yang lain. Dihikayatkan dalam hikayat yang lain, Imam Syafi'i itu walaupun beliau duriyah Nabi, kalau di majelis, di halaqah majelis, kemudian beliau duduk duluan, ada anak kecil, dan anak kecil ini tahu Imam Syafi'i ini bin sampai ke Nabi Muhammad. Beliau bergeser, mempersilahkan anak kecil untuk duduk di tempat Imam Syafi'i loh. Coba kira-kira Habib di sini ada gak yang gitu? Padahal Imam Syafi'i duriyah Nabi. Contoh tuh, kalau mau mencontoh, contoh Imam Syafi'i yang asli, yang terverifikasi, yang tidak ada ikhtilaf sampai sekarang, karena tercatat dalam kitab sejamannya. Kan begitu. Ini mah dawir aja. Arju bihim a'qadan bi'adil yamini sahifati. Ini perkataan Imam Syafi'i yang duriyah Nabi. Dan saya berharap dengan mencintainya saya kepada keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, harapan saya nanti di akhirat Allah memberikan catatan amal perbuatan saya ini melalui tangan kanan. Wah, belum ada Ba'alawi. Ini harusnya malu. Ba'alawi malu harusnya. Karena yang mengatakan Imam Syafi'i loh, beliau duriyah Nabi. Masya Allah. Gitu ya. Padahal Imam Syafi'i di Yaman mendapatkan perlakuan zalim. Catat. Imam Syafi'i ingin menegakkan keadilan di Najran, justru apa yang dilakukan oleh pemerintah gubernur yang ada di Yaman, mengatakan bahwa Imam Syafi'i sebagai pemberontak dan dimasukkan 9 daftar ulama pemberontak yang akan dieksekusi hukum mati. Imam Syafi'i banyak ilmunya. Imam Syafi'i ini adalah wali Allah, ditolong oleh Allah, walaupun beliau diarak dari Yaman sampai ke Baghdad dalam keadaan diikat dengan rantai, ditakut-takuti dengan pedang, selamat beliau. Siapa yang zalim? Mereka. Jangan buta sejarah, Beb, ya. Jangan buta sejarah.